Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 Mikrobiologi Terapan dari kampus Universitas Megariski Makassar, Prodi S1 Farmasi. Kami akan menjelaskan atau memaparkan materi kami. Apa itu antimikroba? Antimikroba adalah senyawa biologis atau kimia yang dapat mengganggu pertumbuhan aktivitas mikroba, terutama mikroba perusak atau pembusuk makanan. Saat mikroba dapat bersifat bakterisidal atau membunuh bakteri, bakteri statik atau menghambat pertumbuhan bakteri, fungisidal atau membunuh kapang, fungistatik atau menghambat pertumbuhan kapang, dan germisidal atau germinasi spora bakteri. Sifat-sifat antimikroba. Beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh zat antimikroba menurut Waluyo 2004 adalah sebagai berikut. 1. Menghambat atau membunuh mikroba patogen tanpa merusak hospes atau inang. 2. Bersifat bakterisida dan bukan bakteriostatik. 3. Tidak menyebabkan resistensi pada kuman atau mikroba. 4. Berspektrum luas. 5. Tidak menimbulkan alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam waktu jangka lama. 6. Zat antimikroba tetap aktif dalam plasma. 7. Zat antimikroba dapat larut dalam air dan stabil. Keefektifan penghambatan merupakan salah satu kriteria pemilihan suatu senyawa antimikroba. Semakin kuat penghambatnya, semakin efektif digunakan. Kerusakan yang ditimbulkan komponen antimikroba bersifat mikrosida atau kerusakan tetap, atau mikrostatik, atau kerusakan sementara yang dapat kembali. Berikut ini adalah senyawa antimikroba yang terdapat dalam tumbuhan. 1. Saponin. 2. Flavonoid. 3. Tanin. 4. Terperoid. 5. Xanthan. 6. Alkaloid. 7. Minyak atsiri. Pengumpulan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode free listing, yang dilanjutkan dengan metode preference ranking, di mana responden diminta menyebutkan jenis-jenis tumbuhan apa saja yang bisa digunakan untuk obat luka serta apa saja pemanfaatan tumbuhan kastuba yang diketahui. Jenis dan rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-eksperimental dan eksperimental. Rancangan penelitian ini yaitu menguji potensi antimikroba ekstrak metanol daun kastuba terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ekstrak sampel dibedakan menjadi 4 sampel. Sampel pertama, daun 1-5 pengeringan angin. Sampel 2, daun 6-10 pengeringan angin. Sampel ketiga, daun 11-15 pengeringan angin. Sampel 4, daun 11-15 pengeringan oven. Semua sampel akan dibandingkan potensi antimikroba yang dihasilkan serta pengaruh perbedaan metode pengeringan yang digunakan terhadap aktivitas antimikroba yang dihasilkan. Mekanisme kerja inti mikroba. Berdasarkan beberapa ahli menyebutkan bahwa
mekanisme kerja zat antimikroba yang mengganggu bagian-bagian yang peka dalam sel, yaitu antimikroba menghambat metabolisme sel, antimikroba menghambat sintesis protein, antimikroba menghambat dinding sel, antimikroba menghambat permeabilitas membran sel. Metode pengujian daya antimikroba. Metode pengujian daya antimikroba bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu zat antimikroba, sehingga memperoleh suatu sistem pengobatan efektif dan efisien. Terdapat dua metode untuk menguji daya antimikroba, yaitu dilusi dan difusi. Menurut Pratiwi 2008 dalam Atika 2013, metode difusi dan metode dilusi terbagi menjadi beberapa, yaitu metode diffusion dan metode test. Dalam uji potensi antimikroba ekstrak metanol dan daun katstuba, pemanfaatan tumbuhan sebagai obat pengganti antibiotik dapat mengurangi kemungkinan kejadian resistensi. Pemanfaatan tumbuhan yang bisa digunakan masyarakat sebagai obat ini juga disebut dengan etnomedicine. Salah satu tumbuhan obat potensial yang bisa digunakan masyarakat pada satu daerah yaitu kastuba. Kastuba atau Euphorbia pulcherrima mengandung beberapa senyawa metabolis sekunder seperti terpenoid, flavonoid, alkaloid, saponin, serta steroid. Senyawa fitokimia dalam tumbuhan ini memiliki potensi sebagai antimikroba. Selain itu juga kastuba dipergunakan sebagai obat luka. Alat dan bahan penelitian. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analit, sonikator, gunting, spatula, aluminium foil, label, kertas saring, gelas ukur, gelas kimia, batang pengaduk, rotary evaporator, autoclave, corn petri, hose, pinset, lampu spiritus, inkubator, pipet tetes, Erlenmeyer, oven, speeder, alat perekat, penanas air, pinset, serta tabung reaksi. Bahan-bahan yang digunakan pada pengujian fitokimia diantaranya yaitu aqueous, metanol dalam kurung polar, serta sampel uji. Sampel uji yang digunakan sebagai bahan uji adalah daun kastuba berwarna hijau, bagian daun ke-1 15, sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk pengujian antimikroba diantaranya yaitu ekstrak metanol, daun kastuba dengan konsentrasi 20 mg per 100 pil dan 10 mg per 100 pil. Densus konsentrasi 2%, bakteri Staphylococcus aureus, antibiotik ciprofloxacin, nutrien agar dalam kurun NaCl 0,9% dan larutan standar NC. Ya, terima kasih yang telah mendengar dan menonton video kami. Di sini, kami dari kelompok 3 Mikrobiologi Terapan ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya bila ada salah dan kekurangan kata dalam pembuatan video kami. Dengan ini, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.